Makanya ketika seorang suami bekerja, wajib punya duit lanang. Nah, permisi Gus. Saya ini iya tanya tapi juga curhat gitu ya. Saya ini kan memang kerjaan saya pas-pasan. Sementara saya itu kan menafkahi istri dan juga punya anak. Dan kita masih tinggal bersama dengan ibu saya, orang tua saya di rumah gitu loh. Ibu saya pribadi. Nah, itu masalahnya itu selain saya wajib menafkahi istri dan anak, saya kan juga harus menafkahi orang tua saya. Nah, kadang hasil dari kerjaan saya itu kurang gitu loh. Itu saya dilemanya, kalau pas lagi kurang kayak seperti ini, siapa dulu yang harus saya nafkahi seperti itu. Seperti itu. ya sampai nih kakek berkoro ya. Artinya gini, Iya. kalau kita bicara terkait dengan nafkah, jenengan ini kan dilematis. Iya. Artinya hidup satu rumah dengan orang tua kandung, Iya. terutama ibu mungkin ya. Iya. Ya, jenengan satu Iya. rumah dengan ibu kandung, Iya. ada istri, ada anak. Semua suami saya kira bisa dilematis seperti itu, apalagi jika mohon maaf hasil nafkahnya, hasil maisahnya itu pas-pasan. Iya. Sehingga kira-kira kita wajibnya itu menafkahi siapa? Iya. Sebenarnya dalam Islam kita itu wajib menafkahi semuanya yang menjadi tanggungan kita. Dua-duanya, yo ibu yo istri. Jangan milih pena etok. Aslinya seperti itu. Aslinya toh? Iya, kenapa? Karena Rasulullah itu pernah ditanya oleh salah satu sahabat. Faqala, ada sahabat yang bertanya, man ahaqqun nasi bi husni sahabati. Wahai Rasulullah, siapa kira-kira yang lebih berhak untuk apa? Untuk tak gemateni. Untuk saya gemateni. Gemati ini apa ya bahasanya? Taati, saya rawat, saya nafkahi. Siapa kira-kira ya Rasulullah? Dijawab oleh Rasulullah. Qala ummuka, ibumu. Summa man ya Rasulullah? Faqala summa ummuka lagi. Ibu lagi 2 kali. Tanya lagi sahabat. Summa man ya Rasulullah? Qala summa ummuka. Loh, ibu lagi 3 kalinya. Baru ketika sahabat tanya lagi, summa man ya Rasulullah? Qala summa abuka. Baru kemudian bapak. Artinya begini. Dalam hal ketaatan, dalam hal kita kemudian membahagiakan, menafkahi, yang paling utama memang itu ibu terlebih dahulu, ibu. Masalah yang lain, bapak, mbah, atau kakek, nenek, dan lain sebagainya, itu nomor sekian. Nah, masalahnya ini kan bukan dihadapkan pada bapak atau kakek, nenek, dan lain sebagainya. Tapi yang dihadapkan pada antara ibu dan istri plus anak. Loh, itu harus lebih dulu mana? Nah, kita lihat dalam riwayat lain Rasulullah pernah bersabda kepada salah satu sahabat yang dia itu apa ya bahasanya kelemar enggak gelem nyambut gawe, tidak mau bekerja. Tapi saya enggak kelemar loh, Gus. Iya, enggak maksudnya sahabat ini loh. Sampai ini kok terlalu sensitif. Ya, boten. Ngopi sih. Loh, artinya gini. Ada pernah sahabat yang kelemar memang. Ya enggak tahu ini nanti masuk atau tidak ya, tapi asbabul urutnya seperti itu. Kemudian Rasulullah agak keras nadanya itu. Beliau bersabda, "Fattaqullaha fin nisa'i." Kamu itu harus takwa kepada Allah melalui istrimu. Fa innakum akhadtumuhunna. Karena sesungguhnya kalian para laki-laki itu telah mengambil kebebasan wanita
Untuk apa? Untuk menjadi istrimu bi amanatillah. Dengan dasar apa? Amanah. Bi amanatillah. Jadi kita itu harus amanah karena sudah mengambil, harus tanggung jawab. Ya. Wastahlaltum, dan kamu sudah apa? Menghalalkan furujahunna, farjinya perempuan itu, artinya sebelum jadi suami istri farjinya kan haram. Kita lihat, apalagi dimanfaatkan, ya. Nah, tapi karena sudah menjadi istrimu, wastahlaltum furujahunna bi kalimatillah, dengan kalimat-kalimat Allah, artinya sudah ada ijab kabul, sehingga suami istri itu menjadi satu. Menjadi satu. Makanya walahunna apa? Walahunna alaikum rizquhunna wa kiswatuhunna bil ma'ruf. Maka bagi mereka, para wanita yang sudah kamu jadikan istri, itu kewajiban atas kamu menafkahinya. Memberi nafkah terkait dengan apa? Terkait dengan rizki-rizki para wanita tersebut atau istrimu. Wa kiswatuhunna, dan nggak hanya rizki berupa uang, makanan, tapi juga pakaian. Jadi sampean coba bandingkan. Secara apa ya, katakanlah secara letterlek, dua hadis ini seakan-akan kan bertentangan. Iya. Ya. Apalagi ada satu hadis lagi loh. Yang mendukung pendapat yang pertama tadi, mendukung kita harus menafkahi ibu. Dan hadis ini, iya, yang pertama kan ibu, yang kedua istri. Masih ada lagi. Masih ada satu hadis lagi yang mendukung ibu. Ya. Rasulullah pernah bersabda, anta wa maluka liwalidika, kamu dan harta bendamu itu milik orang tuamu, milik orang tua. Inna auladakum min atyabi kasbikum, karena sesungguhnya anak-anak kita ini kan anak ya. Kita bisa menjadi sukses, kita bisa memiliki uang yang banyak, pekerjaan yang layak, itu tidak lain karena jeripayah orang tua. Makanya kulu min kasbi auladikum, setiap orang tua berhak makan, ya, minta dinafkahi oleh anak-anaknya. Loh, bayangke ketika ada tambahan hadis ini malah mumet. Iya kan? Tapi persoalannya seperti ini sekarang. Ada dua pendapat secara garis besar. Karena hakikatnya kan kita wajib menafkahi keduanya. Yang satu didukung hadis-hadis tadi, yang satu didukung hadis juga. Persoalannya sekarang, mana yang harus kita dahulukan? Karena kita mampunya hanya menafkahi satu orang. Sekarang gini, pada urusan yang seperti ini, para ulama fikih atau para ahli fikih itu lebih merojihkan, menguatkan pendapat, ya, merojihkan, menguatkan pendapat yang kedua, bahwa yang kita harus dahulukan adalah istri. Loh, kenapa? Berarti kita nggak berbakti pada orang tua. Tunggu dulu. Ini nanti kita jawab selanjutnya. Yang pasti ketika pertanyaannya mana yang harus kita dahulukan, berarti kalau menurut ulama-ulama fikih, para fuqaha adalah istri. Alasannya apa? Yang pertama, ada penguat lagi. Ya kan? Hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dari hadisnya sahabat Jabir. Waktu itu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu pernah ditanya oleh sahabat tangkok, ya Rasulullah, saya itu kalau sedekah yang lebih berhak saya sedekah itu siapa? Nafkah dan sedekah kan sama. Bedanya kalau nafkah sedekah sing wajib. Dan untuk seseorang yang dekat, kan gitu. Jawabannya Rasulullah bagaimana? Qala ibda binafsika. Yang pertama, sedekahi dirimu sendiri. Makanya ketika seorang suami bekerja, wajib punya duit lanang. Nah, itu. Tambah kurang, Bos. Ya kan? Kenapa? Untuk kita, operasional kita. Dan semua
gajimu misalnya, Nggih. sama berikan ke orang tua atau ke istri, terus kamu bensin dan lain sebagainya dari mana? Oh, itu juga untuk pekerjaan kita, tolabul Iya. maisha. Ibda binafsik, ambil dulu untuk kira-kira kebutuhan harian kita. Kalau kita sudah memulai dengan diri kita, fatasodak alaiha, baru kita mengutamakan tasodak alaiha. Alaiha itu siapa? Istri. Istri. Lu kenapa? Fa in fadola sayun fali ahlika. Jika untuk operasionalmu dalam tolabul maisha tadi itu sudah selesai, maka baru kita memberikan istri. Kenapa? Karena itu ahlun. Ahlun itu keluarga terdekat. Nah, istri nanti kan bisa mengelola untuk anak-anak. Baru fa'in fadola an ahlika, ketika keluarga sudah sampean beri nafkah, sudah cukup, dan ternyata fadola ada yang lebih, fa'in fadola, gitu, li ahlika syai'un, fa'in fadola an ahlika syai'un, maka apa? Maka validi korobatika. Validi korobatika itu ya untuk kerabatmu. Lah yang masuk korobat di sini adalah ibu yang paling utama. Ibu kok sudah, misal masih ada bapak dan sudah tua, bapak, mbah dan lain sebagainya. Tapi intinya setelah diri sendiri, istri dan anak baru Orang tua. Orang tua itu pun ibu terlebih dahulu. Dan ada catatan, ibu ini karena tanggung jawab kita memberikan nafkah. Gimana? Kenapa? Maksudnya? Karena mungkin kita satu rumah. Iya. Ibu sudah tua dan tidak bisa bekerja sendiri. Artinya kalau misalnya ibu saya itu ya masih mampu. Kita nggak wajib malah. Oh. Malah kita nggak wajib. Kalau ibu kita masih mampu, masih bisa jualan katakanlah, atau masih bisa tolabul maisha sendiri, apalagi masih punya bapak dan bapak masih kerja, kita malah nggak usah memberikan nafkah ibu, kita cukup memberikan hadiah. Oh, itu artinya dalam tanda kutip ya, dalam tanda kutip itu apa? Ibu yang menjadi tanggungan kita karena sudah lanjut usia dan sudah tidak punya suami. Ayah kita sudah meninggal atau bagaimana. Tuh. Yeah. Maka kita wajib memberikan nafkah tapi setelah istri. Saya dulu bensin, lain baru istri. Betul. Kalau masih ada lebih baru ibu. Baru ibu. Itu yang pertama. Urutan-urutan inilah yang kemudian menjadi dalil, menjadi dasar para ulama fikih. Oh, Rasulullah ternyata memberikan isyarah bahwa urutan untuk nafkah yang pertama adalah diri kita sendiri. Ya secukupnya lah, karena yang bisa mengukurkan kita. Yang kedua istri, dan yang ketiga baru korobah. Khususnya ibu. Istri ini ya istri dan anak-anak loh ya. Itu yang pertama dalilnya. Kemudian dalil yang kedua, dalam fikih itu ada istilah nafkah mu'awadhah dan nafkah muwasah. Mu'awadhah sama muwasah. Apa kuwi? Nah ya apa itu? Lah iya. Makanya istilah fikih ini pokoknya kalau kita memang jarang baca, bingung kadang. Mu'awadhah itu gini. Nafkah mu'awadhah itu maknanya mu'awadhah dari kata-kata aud, ganti. Tuker, ganti, tukar, ya kan? Artinya apa? Kenapa ada nafkah mu'awadhah? Karena ada pergantian antara suami dan istri. Istri kewajibannya taat pada suami. Sebagai gantinya, suami wajib memberikan nafkah pada istri. Itu yang disebut mu'awadhah. Kira gantian apa gitu? Enggak. Gantian karena istri wajib taat pada suami, maka suami wajib nafkah pada istri. Lu mulane suami itu harus memberikan nafkah. Izin dalam memberikan nafkah. Laki-laki kok. Nah, makanya ada yang dinamakan nafkah mu'awadhah. Kalau yang muasah itu apa? Muasah itu dari apa? Maknanya adalah kepedulian. Kita memberikan nafkah pada seseorang, dalam hal ini adalah korobah, karena peduli. Bukan wajib.
Artinya gini, masalah wajib atau tidak nanti lihat konteksnya. Karena peduli. Kalau yang muawadhah kan ada pertukaran rimau sehingga jelas. Kalau yang ini peduli. Lah pedulinya dalam tataran wajib atau tidak itu kan lihat konteksnya. Nah, tuh. Lah di antara dua jenis nafkah ini yang harus diutamakan, didahulukan adalah nafkah muawadhah. Nafkah muawadhah. Loh kenapa? Loh karena nafkah muawadhah wajib. Adanya pertukaran tadi. Dewe wis nikah, ya kita kan menuntut sebagai laki-laki, perempuan istri harus taat. Masa kita nggak mau dituntut untuk memberikan nafkah? Oh itu kayak ini berarti ya, kayak timbal balik otomatis. Iya itu muawadhah, makanya harus kudimal. Jadi kudimat muawadhah. Nah dalam hal ini Al Imam Al Mu'ti ya dalam Takmilatul Majmu', dalam kitabnya Takmilatul Majmu', beliau mengatakan bahwa kenapa harus didahulukan? Wali anna nafaqata zaujati tajibu bi hukmil muawadhah. Jadi nafkah untuk istri itu wajib karena nafkah untuk istri termasuk nafkah muawadhah. Fakudimat ala nafaqatil qarib. Maka harus dikudimat, didahulukan, diprioritaskan daripada memberikan nafkah kepada kerabat. Kerabat di sini artinya siapa tadi? Orang tua. Orang tua, khususnya yang paling khusus ibu. Li annaha tajibu li hajatihi ilaiha. Loh kenapa? Karena nafkah muawadhah itu kewajiban kita karena kita butuh kepada yang kita beri nafkah. Istri. Ya, muawadhah kan istri tadi. Kita butuh pada istri kita. Ya. Istri kita juga butuh kita. Makanya jadi wajib. Wa nafaqatul qarib, memberikan nafkah kepada kerabat itu hanya sebatas bukan hajiyah, bukan hajah, bukan memberikan mencukupi kebutuhan, tidak, tapi hanya sekedar muasah. Wa nafaqatul qarib muasah, hanya kepedulian sosial, kepedulian keluarga. Itulah kenapa dari dua dalil ini para fuqaha kemudian mengutamakan, memprioritaskan nafkah kepada istri harus didahulukan daripada kepada orang tua. Tapi meskipun demikian, ulama saking hati-hatinya karena hormat kepada orang tua itu wajib. Ya, didukung dalil-dalil tadi, hadis-hadis yang menganjurkan untuk menafkahi orang tua kalau kita mampu. Nah, makanya meskipun demikian yang perlu kita garis bawahi bahwa walaupun para ulama fikih lebih merojihkan, mengutamakan memberikan nafkah pada istri, tapi kita tetap harus menjaga hati orang tua agar tetap bahagia. Caranya piye? Caranya yo bagaimana pendekatan kita. Kalau kita memberikan nafkah istri, ya jangan sampai tahu orang tua. Dan sekali-kali orang tua kita berikan hadiah. Toh kita menafkahi istri, orang tua pun juga ikut makan. Kita tinggal satu rumah. Cuma yuk jangan diberikan nafkah itu secara terang-terangan. Makanya dikatakan, Al-Mu'ti juga mengatakan, wa ingkana labudda min tarjihi zaujah, tapi fayam bagi ayah fiyahu, menyamarkan pemberian nafkah ini. Fayam bagi ayah fiyahu anil dari ibu. Alasannya apa? Li ayastatiba qalbal supaya hati ibu itu terjaga dalam kebahagiaan. Ngono lho Kang. Piye? Bisa dipahami? Ya artinya berarti ya yang terakhir itu berarti kayak tips saran ya. Iya. Jadi ya minimal kalau pas lagi ngasih jangan terang-terangan di depan ibu gitu ya. Betul. Nah, itu yang terbaik. Saya pahami ya. Nggih. Nah, terus suwun kerja meneh. Bisa dua-duanya. Amin. Amin.